Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok agama akan membahas mengenai pengaruh globalisasi terhadap toleransi beragama. Sebelum kita berlanjut ke poin pembahasan, perkenalkan anggota dari kelompok 8. Ada saya sendiri dari Fiko Adiansyah, Bagas Arif Fajahran, Dida Aprilianti, dan juga Kristina Budiarti. Next. Pendahuluan. Berbagai informasi yang masuk ke dalam Indonesia sebagai akibat dari pengaruh globalisasi, yang mana batas-batas wilayah yang ada di Indonesia atau belahan negara di dunia sudah tidak ada lagi. Batasan informasi yang masuk satu wilayah ke wilayah lain tidak dapat diprediksi berapa jumlah pastinya. Yang dapat dipahami yakni bahwasanya informasi memiliki jenis yang beragam dan berpengaruh pada pola perkembangan kehidupan manusia, dari informasi yang bernilai positif sampai yang bernilai negatif. Semua menyebar di segala penjuru dunia dengan melalui dukungan dari adanya transportasi, komunikasi maupun transportasi sebagai akibat dari kemajuan perkembangan zaman. Internet merupakan produk dari globalisasi di mana memudahkan warga masyarakat dalam penerimaan suatu informasi. Agama merupakan suatu sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diikuti oleh sekelompok manusia dan mengadakan interaksi yang berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Permasalahan yang berhubungan dengan agama merupakan masalah yang bersifat sosial karena masih tergantung dalam kehidupan masyarakat. Suatu masyarakat pasti hidup dengan kepercayaan agama yang mereka yakini dan tidak luput dari segi aspek agama dalam manusia bertindak. Next. Toleransi antar umat beragama sangat dipertingkan di masyarakat. Bentuk masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam kepercayaan dan agama tentu tidak bisa terlepas dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun, tentu perlu diketahui bahwasanya konflik antar agama perlu dihindari untuk menjaga kerukunan sesama masyarakat demi mencapai tujuan hidup bersama melalui sejumlah aktivitas yang saling membantu, peduli sesama, dan menjadikan masyarakat mudah dalam mencapai tujuan bersama. Seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya globalisasi, mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul secara universal. Namun, perlu dipahami juga, selain masalah pengaruh globalisasi, juga membuka peluang baru dalam menciptakan toleransi antar umat beragama yang baik di masyarakat. Next akan dibahas oleh Saudara Bagas Arif Fajahran. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus-menerus, dari awal penelitian hingga analisis data. Pengamatan langsung pada objek studi sesuai lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Menjelaskan pengertian dan dampak dari globalisasi dengan melihat peristiwa yang terjadi sekarang. Setelah data lapangan dan literatur didapat sesuai fokus penelitian, maka proses analisis dilakukan untuk mendapatkan pengaruh globalisasi terhadap toleransi antar umat beragama, khususnya di negara Indonesia. Next. Pembahasan. Di Indonesia saat ini memiliki 6 agama resmi atau official religions, di antaranya Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Pluralisme agama yang ada harus bisa dipahami oleh semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, toleransi beragama di era globalisasi. Globalisasi sering diidentikan dengan kemajuan, khususnya di bidang teknologi dan informasi tanpa batas. Bangsa Indonesia mengidealkan peran agama dalam membentuk budaya dan kepribadian negara, karena agama memiliki akar yang kokoh dari berbagai subkultur yang ada. Dengan kata lain, agama telah menjadi salah satu unsur dominan dalam sejarah peradaban Indonesia, termasuk di era modern ini, dan bahkan diperkirakan akan tetap berpengaruh di masa depan. Globalisasi memberikan 2 peluang bagi agama. Yang pertama, merupakan peluang bagi perkembangan global, terutama melalui pemanfaatan kemajuan yang ada di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Kedua, agama-agama dapat bekerjasama untuk mewujudkan nilai-nilai luhurnya di dunia. Kerjasama ini dapat membuka cakrawala setiap agama, menjadikan mereka lebih terbuka dan bijaksana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dinda.
Dengan sadar akan kemutlakan pluralisme dalam agama, maka akan membentuk sikap saling. Guys, ini gimana sih cara? Iya. Dengan sadar akan kemutlakan pluralisme dalam agama, maka akan membentuk sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Serta tidak ada lagi konflik atas nama agama, maka pembangunan ke depan dapat berjalan optimal tanpa terganggu oleh perselisihan penggunaan baju agama. Pemahaman secara utuh bahwa keberadaan agama-agama di Indonesia memang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, seperti yang tercantum dalam pasal 29 yang berbunyi, satu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Serta dasar negara Indonesia yakini Pancasila sebagai landasan. Idil dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika yang secara sederhana slogan tersebut bermakna bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan, akan menumbuhkan sikap toleransi pada setiap umat beragama yang ada di Indonesia. 2. Media sosial sebagai sarana informasi dan toleransi keagamaan di era globalisasi. Dengan kemajuan teknologi, semua informasi tentang agama dapat diakses melalui website, media online, atau media sosial lainnya. Namun, jika informasi di internet tidak diregulasi dengan baik, akan sulit bagi khalayak untuk mendapatkan informasi yang benar. Seperti akun Instagram @jaringan Gus Durian, sangat konsen terhadap masalah toleransi, khususnya toleransi antar umat beragama dan toleransi antar sesama umat Islam. Memiliki 108.000 followers dalam akunnya, gerakan ini menyuarakan toleransi sebagai counter informasi negatif yang ada di sosial media. Gerakan tersebut menyuarakan toleransi sebagai tindakan balasan terhadap informasi negatif yang ada di sosial media. Salah satu gerakan organisasi sosial yang paling aktif dalam toleransi suara adalah akun Instagram Jaringan Gus Durian. Organisasi ini merupakan wadah sinergi bagi Gus Durian, istilah penganut Gus Dur, dalam ruang kultural dan non-politik praktis. Gerakan ini mengarahkan toleransi sebagai alternatif dari informasi negatif yang diposting di media sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Christina. Jaringan Gus Durian berfokus pada interaksi praktis karya non-politis pada dimensi yang dikerjakan Gus Dur, yang meliputi 4 dimensi utama. Yang pertama ada Islam dan iman, budaya, negara, dan juga kemanusiaan. Menggunakan dari 4 dimensi ini, gerakan ini berfokus pada kampanye toleransi media sosial sebagai perwujudan nilai-nilai kemanusiaan. Kampanye toleransi yang dilakukan secara konsisten ini mampu menarik perhatian penggunaan media sosial yang ada di Instagram. Dalam hal ini, keberadaan akun ini tentunya penting bagi perubahan sosial masyarakat yang disebabkan oleh pertukaran informasi di media sosial. Tidak bisa dipungkiri, sebagai media, akun ini mempunyai kemampuan sebagai produsen pesan yang berpengaruh dan juga memiliki jangkauan dari berbagai kalangan audiens yang luas, maka dari itu terasa sangat penting untuk melihat bagaimana toleransi di akun ini memiliki kemampuan sebagai produsen pesan yang berpengaruh dan juga memiliki jangkauan audiens yang luas. Untuk itu dirasa penting melihat bagaimana toleransi diwujudkan melalui akun ini hingga diterima oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan toleransi yang mampu menjadikan benteng kultural bagi negara Indonesia dalam menghadapi berbagai konflik-konflik horizontal akibat kampanye radikalisme dan juga ekstremisme yang ada di internet. Toleransi dipertimbangkan dalam 4 kategori. Yang pertama ada pengertian toleransi, yang kedua penyebab masalah toleransi, yang ketiga nilai moral yang diangkat, dan yang keempat ada usulan solusi. Definisi toleransi sebagai kunci kedamaian dan juga persatuan. Kesimpulan, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kepulauan, suku, budaya, ras, adat, dan istiadat. Indonesia juga dikenal dengan toleransinya yang tinggi terhadap nilai agama-agama lain. Berdasarkan pembahasan di atas menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap toleransi antara umat beragama. Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Dengan adanya globalisasi,
Dunia yang begitu luas dan juga berjarak antara negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Dengan adanya globalisasi yang masuk ke dalam Indonesia, dapat sangat berpengaruh terhadap toleransi antara umat beragama. Toleransi antara umat beragama sangat dipentingkan oleh masyarakat. Berdasarkan masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam kepercayaan dan juga agama tertentu tidak bisa terlepas dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun tentu perlu diketahui bahwa konflik antara agama perlu dihindari untuk menjaga kerukunan sesama masyarakat demi mencapai tujuan hidup bersama melalui sejumlah aktivitas saling membantu, peduli sesama, dan juga menjadikan masyarakat mudah dalam mencapai tujuan bersama. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga munculnya berbagai globalisasi mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul secara universal. Namun perlu dipahami juga, selain masalah pengaruh globalisasi juga membuka peluang baru dalam menciptakan toleransi antara umat beragama yang baik di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Baik, itu ada pembahasan dari kelompok 8 yang luas terkait dengan toleransi beragama. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.